Halo, perkenalkan nama saya Tirmizi Aktesi Sulaiman dari Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fakta toleransi beragama. Oke, Indonesia dikenal sebagai negara yang multi etnis karena kita memiliki keberagaman yang luar biasa. Kita memiliki ratusan suku, budaya, hingga agama. Sehingga toleransi itu menjadi budaya yang penting dalam masyarakat kita untuk hidup berdampingan dan saling menghargai. Dalam ajaran Islam, toleransi itu lebih dikenal sebagai istilah tasamuh, yang berarti kelapangan dada, saling menghormati dan menghargai perbedaan tanpa mengorbankan prinsip agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk agamaku. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa setiap orang tuh memiliki hak yang sama untuk memilih keyakinannya masing-masing. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan kita. Sebaliknya, kita nggak boleh melemahkan keyakinan kita untuk menyenangkan orang lain. Nah, inilah yang menjadi fondasi dasar toleransi dalam Islam. Oke, jadi kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu definisi dari toleransi. Sebenarnya apa sih itu toleransi? Gimana contohnya? Nah, secara sederhana, toleransi itu adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai sebuah perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, semuanya. Dalam agama Islam sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah banyak mencontohkan tentang sikap toleransi ini. Contohnya, Rasulullah pernah menjalin hubungan dengan kaum Yahudi di Madinah di sebuah piagam Madinah. Dalam perjanjian itu, semua hak untuk agama lain akan dijamin oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Hak untuk beribadah, hak untuk hidup damai, itu semua akan dijamin. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi sebuah toleransi dan nilai kebebasan beragama selama tidak saling mengganggu. Jadi apa sih tujuan dan manfaat toleransi? Ini punya banyak manfaat ya. Jadi tujuan utama dari toleransi adalah menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. Dengan adanya sikap saling toleransi, kita bisa saling menghormati tanpa adanya konflik, bisa dihindari, dan masyarakat bisa hidup berdampingan tanpa rasa curiga. Toleransi juga bisa memperkuat ukhuwah dan ukhuwah inansiah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Kita semua diciptakan dari asal yang sama, tanah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dengan jalan kehidupan yang berbeda, kalau kita bisa saling menghormati, kita otomatis mendapat lingkungan yang aman, nyaman dan produktif. Tapi kalau itu hilang, kita akan kehilangan rasa aman. Maka yang muncul adalah pemusuhan, kebencian, dan kekerasan atas nama agama, dan itu adalah bukan yang termasuk ajaran Islam. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari toleransi ya. Yang pertama tuh contohnya ada nggak menghina atau menjelekkan ajaran agama lain. Itu kita harus saling menghargai ya, walaupun berbeda agama. Yang kedua itu adalah menghormati hari besar keagamaan orang lain tanpa ikut dalam ritualnya. Contohnya dalam event Christmas kita tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Yang ketiga adalah bersikap sopan saat berdiskusi tentang perbedaan pendapat. Kita berdiskusi tanpa menjelek-jelekan atau mendiskriminasi agama lain. Yang keempat, menjaga kerukunan di lingkungan sosial. Dan yang terakhir itu adalah menolong sama manusia tanpa memandang agamanya apa. Kita harus menolong tanpa memandang dulu ya. Terus ada hadisnya juga, yaitu dari hadis Abu Daud, man azazimaya fa'ana fa'uhu yauma qiyamah. Artinya, barang siapa yang menyakiti seorang zima atau non-muslim yang hidup damai di negeri non-muslim,
maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3052. Oke, jadi kesimpulannya apa aja sih dari bab yang telah kita bahas tadi? Kita mendapat kesimpulan bahwa kalau toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukan agama kita dengan agama orang lain. Tapi kita harus meyakini, kita harus saling menghormati keyakinan orang lain tanpa meninggalkan agama kita. Yang kedua itu Islam mengajarkan tasmum sebagai wujud kasih sayang dan kedewasaan spiritual. Dan yang terakhir adalah dengan sikap toleransi kita bisa hidup damai dalam keberagamaan dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat, bagi seluruh alam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.